Jembatan setapak ini berusia sudah ratusan tahun, peninggalan daripada masa penjajahan Belanda, namun masih berdiri kokoh dan utuh hingga saat ini. Dulu kala jembatan ini memiliki banyak sekali kisah misteri di dalamnya. Like and subscribe YouTube channel Ayunis Official. Hai sobatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ayunis Official. Sobatku semuanya, hari ini saya mau ajak sobatku semuanya untuk mereview sebuah jembatan kuno yang usianya udah ratusan tahun. Dan jembatan yang berada di ujung sana ini adalah perjalanan menuju ke arah jembatan melewati jalan setapak ini, merupakan jembatan peninggalan pada masa penjajah dulu. Selain usianya yang udah ratusan tahun, pada masa dulu jembatan ini adalah jembatan yang sangat ditakuti dan jarang sekali orang yang berani lewat di tempat ini. Dan jujur sebenarnya udah dari kemarin-kemarin ya guys ya, saya pingin banget mereview tempat ini, namun ada rasa takut juga, ada rasa yang ngeri juga, dan ada rasa karena memang saya udah meninggalkan kampung halaman saya itu udah puluhan tahun, dan ini saya di sini ini juga sebenarnya masih satu desa dengan kampung halaman saya sendiri. Jembatan ini ada di desa Kulurjo, Kecamatan Muntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Namun udah puluhan tahun saya meninggalkan desa saya, walaupun gak jauh, masih satu kecamatan. Namun benar-benar saya udah nggak pernah lagi menginjakkan kaki di wilayah daerah sini. Dan saya takut untuk datang ke sini ini guys, karena mengingat cerita yang dulu pernah saya terima dari almarhum baik ibu sama nenek saya dulu, sering mewanti-wanti jangan lewat jembatan ini. Ada apa guys? Nah, nanti tunggu cerita berikutnya. Ini jembatan ini selain sebagai akses penghubung antara satu desa dengan desa yang lain, di sana adalah desa Tuklo Kulurjo dan di sini adalah desa Mojo Sambeng Kulurjo. Nah, ini juga dimanfaatkan sebagai saluran air lewat di dalamnya ini guys. Lewat di dalam sini ini merupakan saluran air apabila pada musim penghujan, sebagai saluran untuk mengairi sawah-sawah penduduk di ujung sebelah sana. Airnya diambil dari ujung di sebelah desa sebelahnya guys. Sementara untuk situs daripada jembatan ini sendiri tidak ada yang ditinggalkan di sini. Tidak ada tulisan berapa lebar jembatan ini yang sebenarnya dan juga panjangnya berapa, dibangunnya tahun berapa. Tidak ada situs resmi di sini. Nanti saya akan melihat ke bawah. Di sana ada sebuah seperti kubah. Itu kayaknya bangunan belum lama atau bangunan lama, saya juga kurang ngeh ya guys ya. Nanti saya coba lihat ke bawah mengerti arah sana untuk melihat apakah ada situs-situs yang tertulis tentang jembatan ini. Tadi udah saya cari di sekitar sini, tidak ada tugu-tugunya ataupun sekedar tempat-tempat untuk menulis tentang riwayat daripada pembangunan jembatan ini. Sekilas kalau kita melihat dari posisi jembatan ini memang menakutkan ya guys ya. Seperti cerita nenek saya dulu yang sering menakut-nakuti saya untuk nggak boleh lewat jembatan ini. Kita lihat lebar jembatan ini hanya sekisaran 1 meter dengan panjang yang sekian panjangnya dari jembatan ini. Dan juga kalau kita melihat ke bawah, dari bawah jembatan ini ada aliran sungai yang cukup curam, banyak bebatuan, dan apabila banjir merupakan sungai yang cukup besar luapannya dan sangat deras alirannya di bawah sana. Jembatan ini benar-benar unik, di mana pada pembangunan ini sudah ratusan tahun namun masih
kokoh berdiri dan masih utuh seperti ini. Dan ini guys, nanti akan saya praktekkan kalau lewat jembatan ini. Di sini akan berbunyi dung 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 dung, dikarenakan apa, memang untuk kapasitas dari, kalau menurut ilmunya ya guys ya, kapasitas dari ketebalan dari jembatan ini kan hanya tipis sekali, sementara di tengahnya bolong yang dialirin air. Otomatis kalau kena beban di atasnya akan menimbulkan suara yang berbunyi, yang dung 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 berbunyi demikian. Namun dulu ini dijadikan cerita buat anak-anak bahwa itu menakutkan kayak gitu. Rumah dari almarhum ibu saya dulu itu ada di desa ujung sebelah sana, sementara rumah dari nenek saya ada di ujung sebelah sana. Nah, sebelum dari jembatan ini ada sebuah pemakaman yang dulu pada zaman dulunya itu memang terkenal sering usil gitu. Kalau ada orang yang lewat malam-malam ataupun maghrib pasti akan diusilin. Dan di sini juga, di jembatan ini diceritakan oleh nenek dulu nggak boleh lewat sini, karena menurut keterangan yang turun-temurun memang jembatan ini dulunya angker. Dan sampai saat ini pun saya mengambil video ini, diakui maupun tidak diakui, saya ngerasakan ada aura tersendiri yang sangat kuat di jembatan ini. Nah, ini ya, semoga saya mengeksplornya sudah izin, sudah dengan berdoa mohon keselamatan, semoga tidak ada apa-apa dan bisa mengambil gambar full dari yang saya ambil di sini tanpa adanya halangan apapun. Menurut cerita yang turun-temurun dulu, katanya pada masa penjajahan dulu itu kan musim paceklik ya guys ya, kekurangan pangan di mana-mana, dan dengan adanya kekurangan bahan pokok makanan itulah banyak terjadi pencurian, penjarahan di warga-warga. Dan ketika pencurinya itu dikejar oleh warga, pencuri itu pasti larinya ke sini guys, melewati jembatan ini. Nah, pada waktu itu diceritakan oleh nenek ya, oleh nenek pada waktu udah ngelewatin jembatan ini, ketika udah terkepung pencuri itu kan terjun ke bawah jembatan ini yang otomatis di bawah. Nah, ini saya lewat ya guys ya, kita lihat bawahnya seperti apa. Jembatan ini, di bawah jembatan ini benar-benar curam dan di bawahnya sungai yang sangat dalam apabila tidak musim kemarau. Karena ini musim kemarau, hanya terlihat banyak sekali bebatuan di bawah sana. Dan jujur ini benar-benar saya ngeplay lewat di sini ini. Nggak karuan rasanya ini guys. Ada rasa mual-mual sedikit. Lewat sini juga ada rasa gemeter, takut, karena memang di sini aku ngerasain banget ada rasa sedikit gemeter di sini ngelewatin jembatan ini. Kita lihat di bawah curam sekali. Nah, menurut cerita dari nenek dulu, apabila pencuri itu sudah dikejar dan melintas di tengah jembatan ini, dia lompat ke bawah. Anehnya sampai di bawah itu dicari nggak ada guys, pasti langsung hilang raib di bawah. Jadi nggak ditemukan lagi dan nggak tertangkap lagi pencurinya. Dan menurut keterangan ataupun juga cerita yang dulu ditakut-takutkan kepada saya di sini, katanya dulu itu pas waktu zaman masih G30 SPKI atau apa itu sering diadakan pembantaian, dan pembantaiannya sering dibuang ke sini ya, ke bawah sini. Jadi menurut keterangan, makanya kalau lewat ke sini tuh banyak orang yang sering pas waktu lewat di atas jembatan ini di malam hari seperti dikejar kepala daripada kepala tanpa badan yang mengikuti di belakangnya. Menurut ceritanya seperti itu. Maka dulu pada waktu masih kecil saya itu kepingin ke rumah nenek. Di ujung sebelah sana ada pemakaman yang memang sering usil sekali, dan bahkan pada waktu dulu saya itu benar-benar berkali-kali diusilin ketika lewat di pemakaman itu, ngeri banget.
Namun sekarang kondisinya sudah berbeda guys, sudah nggak ada lagi karena adanya penerangan yang benar-benar cukup terang dan tempatnya juga bersih, berbeda dengan masa-masa dulu waktu sebelum ada listrik gitu guys. Nah ini saya lanjutkan perjalanan menuju ke ujung dari jembatan ini. Benar-benar ngeri-ngeri sedap guys. Ini saya ngambil video tidak berani menoleh ke bawah. Kalau menoleh ke bawah pandangan langsung kayak kabur, langsung keplay kayak berkunang-kunang gitu. Jadi ini saya langsung mandang lurus aja ke sana. Ini hanya HP saya yang ini saya arahkan ke bawah, kamera saya arahkan ke bawah untuk lihat suasana di bawah, entah hasilnya nanti bagaimana. Semoga baik, yang penting ini kamera nggak jatuh gitu aja. Ini saya jalan lurus untuk menuju ke ujung sana. Lumayan panjang untuk jembatan ini guys, benar-benar lumayan panjang. Nah ini kita lihat guys yang di bawah, kita intip sedikit. Di sana benar-benar sebuah aliran sungai penuh bebatuan di bawahnya. Apalagi dulu itu kalau nenek sering bercerita tempat ini angker. Terkadang kalau lewat di sini dengan bahasa horornya dikejar kepala gelinding peringis, nanti bisa jatuh, nggak boleh lewat sini ya. Mungkin itu cerita yang tidak bisa pakem kebenarannya, mungkin untuk menakut-nakuti anak kecil biar tidak lewat jalan ini, karena memang jalan ini ya berbahaya karena tidak ada pembatas baik kanan dan kirinya. Kalau sampai kepleset jatuh ke bawah entah apa yang akan terjadi gitu guys. Namun cerita dari nenek saya itu nggak tahu lah, pokoknya membekas banget di hati saya, dan sampai saya segede ini baru pertama kali saya lewat di jembatan ini, memberanikan diri lewat di sini hanya demi mengambil video buat sobat-sobatku semuanya. Walau jujur ini aduh di saat ini kondisinya aduh rasanya udah gimana gitu. Nah tuh bener-bener saya nggak berani ngelihat ke bawah guys, karena bener kalau ngelihat ke bawah langsung pandangan muter, terasa mual-mual di perut. Sebenarnya saya tuh nggak takut ketinggian, tapi nggak tahu saat ini benar-benar saya ngerasa ketakutan di atas ini. Apalagi pada saat ini, mohon maaf ya guys ya, suaraku agak sedikit serak dikarenakan lagi sedikit gak enak badan, lagi flu. Di tengah terik panas matahari melewati jembatan ini untuk memberikan sebuah konten terbaik buat sobat-sobatku semuanya. Nah ini saya masih berada di tengah jembatan, arah balik ke ujung sana. Moga-moga aku dengan harapan video yang saya ambil ini nanti bagus, karena memang saya benar-benar nggak fokus ngelihat ke kamera. Di saat saya berjalan ini saya hanya fokus gemeter maju ke depan pelan-pelan. Nah ini saya sudah kembali di ujung jembatan yang semula, benar-benar tiba di sini masih dengan perasaan yang tidak menentu. Nah ini kita lihat jembatan yang tadi saya lewati sepanjang ini, dan benar-benar sebuah jembatan yang dulu merupakan jembatan paling saya takuti, dan kadang kebingungan mau ngelewati pemakaman kalau mau ke rumah nenek itu dulu ya guys. Ngelewatin pemakaman saya nggak berani karena sering diganggu, ada yang barang-barang usil yang mengganggu. Terus lewat tempat ini juga katanya angker, jadi kadang bingung kalau pingin main ke rumah nenek itu. Saya beraninya ya lewat ke pemakaman, namun jangan sampai malam-malam. Jadi saya ngambil waktunya itu harus pagi ataupun benar-benar pada saat masih suasana cerah gitu.
Jembatan yang unik yang saya takuti dari masa kecil ini sangat bermanfaat untuk warga di sini. Selain sebagai akses penghubung antara satu desa dengan desa yang lainnya di ujung sana, juga sampai sekarang ini masih lancar dimanfaatkan sebagai irigasi pengairan air untuk warga, untuk pertanian warga di sekitar lingkungan sini. Memang benar-benar pembangunan peninggalan zaman Belanda itu memang luar biasa ya guys ya. Walaupun masa pada waktu itu teknologi itu belum secanggih sekarang, namun untuk pembangunannya sangat awet dan sampai sekarang ini masih berdiri kokoh seperti ini. Nah, sekarang ini saya mau perjalanan ke bawah guys. Saya mau melihat bagaimana struktur dari jembatan angker yang paling saya takuti dari masa kecil ini dari bawah jembatan. Yuk ikuti perjalanan saya ke bawah ini. Saya akan ambil gambar dari bawah. Ini dari sungai guys, dari sungai, dan saya harus hati-hati di sungai ini karena di sungai ini jarang dilewatin orang ini guys, sungainya jarang dijamah orang. Jadi benar-benar tempat perpijaknya itu harus hati-hati di sini. Ini kita lihat bersama situasi dan kondisi daripada jembatan kuno yang berusia ratusan tahun, peninggalan penjajahan Belanda yang berada di sini. Ini adalah tiangnya dan ini adalah aliran sungainya, ada airnya sedikit. Aku ngerasa ngeri sedap banget guys di bawah sini. Ini kita lihat ketinggiannya. Kita bayangkan apabila orang terjun dari atas ke bawah pada masa dulu itu. Makanya bener kata nenekku, nggak boleh lewat sini, ini angker, nggak boleh lewat sini, ini berbahaya. Ini jembatan gini ya mungkin dikarenakan memang ketakutan kalau sampai anak kecil lewat terjatuh. Kita lihat lumayan tinggi. Hanya sayang sekali nggak ada speknya di sini berapa ini ukuran daripada jembatan kuno ini, nggak ada sama sekali. Namun sampai detik ini masih berdiri kokoh dan masih bermanfaat untuk warga sekitar di sini. Selain sebagai akses juga sebagai tempat irigasi yang airnya lewat itu guys. Kita lihat di tengah itu. Waduh, ini di tengah jembatan itu mengalir airnya. Dan ini rasanya saya nggak bisa berlama-lama guys di bawah. Ini nanti sebentar lagi saya akan naik lagi ke atas karena saya ngerasa ngeri berada di bawah jembatan ini. Inilah Indonesia kita, tanah air kita yang penuh dengan berbagai peninggalan-peninggalan sejarah yang tidak bisa dilupakan dan tetap menjadi sejarah yang akan tetap bisa dikenang oleh anak cucu kita. Dan ini adalah salah satu jejak peninggalan penjajah yang masih tetap mengingatkan bahwa negeri kita pernah dijajah dan pernah dalam kehidupan masa penjajahan yang tidak akan pernah hilang dan akan tetap abadi seperti ini. Dan ini kita lihat, ini jembatannya memang benar-benar aku ngerasa ngeri guys berada di sini guys. Saya nggak bisa berlama-lama dan akan segera naik ke atas setelah cukup mengambil gambar dari bawah jembatan ini. Karena di sini saya juga hanya ditemani oleh satu orang. Dan ini kalau nggak ada teman saya nggak akan berani ke sini karena memang udah benar-benar udah lama sekali saya ingin ke sini. Namun benar nggak ada keberanian. Ya masih terngiang-ngiang dongeng dari almarhum nenek dulu tentang keangkeran daripada jembatan ini, dan alhamdulillah ini saya bisa mengambil gambarnya. Entah bagaimana wujud gambarnya nanti, saya hanya bisa fokus di jalan ini ngambilnya. Kita amati bersama bagaimana suasana sungai yang berada di bawah daripada jembatan kuno peninggalan Belanda ini yang saya tidak tahu namanya. Namun dulu ini kalau orang-orang dulu itu menyebutnya adalah Dongdowo.
Dungdowo. Yang Dungdowo artinya gimana saya nggak ngerti, nggak begitu paham tapi dulu itu kalau mau lewat sini ini adalah jembatan Dungdowo, jembatan Dungdowo yang tanpa pembatas, dan sampai saat ini pun tidak diberi pembatas sama sekali. Dan ini entah kenapa, apakah memang tidak bisa diberi pembatas atau memang mau dibuat alami seperti dulu awal adanya jembatan ini, biar tetap menjadi sebuah kenangan. Jembatannya masih alami seperti ini, tidak ada renovasi apapun, atau memang menolak untuk direnovasi, saya juga kurang paham betul gitu. Sungai yang berada di bawah jembatan ini adalah sungai yang menuju ke aliran Sungai Wiroko, yaitu langsung menuju ke Sungai Bengawan Solo yang cukup besar, melewati Waduk Gajah Mungkur. Nanti akan bertemu di ujung sebelah sana, lumayan jauh, berjarak beberapa kilometer dari sini, langsung masuk ke Sungai Wiroko. Nah, ini saya mau kembali guys. Itu adalah kubah, di depan ini adalah sebuah bangunan seperti pondasi kotak. Di sini ini isinya apa saya nggak tahu guys, tapi kalau saya lewat di sini agak-agak ngeri-ngeri sedap. Dari tadi saya berangkat ke sini dan ini balik lagi, saya ngeri-ngeri sedap lewat di sini. Ya pokoknya di sini tujuan saya baik, hanya untuk mengabadikan adanya jembatan kuno peninggalan Belanda ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman kita semua, buat kita semuanya, sebagai pengingat bahwasannya penjajahan Belanda itu memang pernah ada dan meninggalkan jejak-jejaknya di sini, dan ini adalah salah satu jejak situs sejarah yang ditinggalkan pada masa penjajahan dahulu. Nah, demikian perjalanan saya hari ini mereview jembatan kuno yang usianya udah ratusan tahun, yang merupakan jembatan paling saya takuti pada masa kecil, dan hingga saat ini saya pun masih ngeri-ngeri sedap untuk mengeksplor tempat ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye bye.